Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memberikan nikmat kepada kita bisa lahir ke alam dunia ini. Tapi Allah menyebutkan bagaimana proses kelahiran setiap manusia. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia keluarkan kalian dari perut ibu kalian. Sementara kalian ketika baru lahir itu bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tetapi banyak di antara manusia yang lahir ke dunia ini, kemudian setelah dia tahu apa-apa, dia punya apa-apa, lalu dia sombong, bahkan kemudian mencampakkan nikmat Allah yang namanya orang tua, terutama ibu yang melahirkan. Nikmat lahirnya manusia ke alam dunia dari perut ibu-ibu kita ini disandingkan, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dia juga Allah yang telah menjadikan untuk kalian pendengar, pandangan-pandangan mata yang indah, yang menyejukkan. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, lahir dalam keadaan selamat. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan oleh Allah hati al-afidah untuk menerima cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati itu Allah titipkan, Allah masukkan sifat rahmat, kasih sayang kepada alam, kepada makhluk, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati, bahkan kepada rakyat miskin, rakyat jelata, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu pertolongan dan bantuan kita. Itulah tempatnya di dalam hati. Ini semua adalah karunia nikmat dari Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian mau mensyukurinya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat turunnya Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memuliakan setiap ayah dan ibu kita, yang menjadi asbab lahirnya kita ke alam dunia ini, yang Allah perintahkan kepada kita semua tanpa kecuali, bukan hanya untuk bersyukur kepada Allah, bukan hanya untuk berbakti kepada Allah,
tetapi juga Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur, berterima kasih dan berbakti kepada ayah dan ibu kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak henti-hentinya marilah kita saling berwasiat untuk mengingatkan diri kita dan juga keluarga kita serta jamaah kita di hari Jumat yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tidak ada waktu yang lebih berkah daripada waktu di mana khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Tidak ada waktu yang paling diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabah semua doa-doa kita melebihi waktu dalam sepekan sekali ketika khatib menyampaikan khutbah tentang pentingnya wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sebaik-baik waktu yang kita habiskan, umur yang kita abdikan, maka sebaik-baik waktu dan umur yang kita lakukan mengisi kehidupan kita ini adalah dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat orang tua yang telah diberikan kepada kita adalah salah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat kelahiran seorang manusia ke atas muka bumi ini menjadi sebab tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, surat An-Nahl ini di kalangan ulama ahli Al-Quran, ulama ahli tafsir dikenal dengan sebutan istilah Suratun Ni'am. Surat yang berisi daftar inventaris nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia dari sejak dia lahir sampai dia mati. Baik itu nikmat yang bersifat zahir maupun nikmat yang bersifat batin. Nikmat untuk menopang kehidupan kita di dunia sampai nikmat untuk membahagiakan kita kelak di yaumil qiyamah. Itulah surah An-Nahl. Di antara daftar isi inventarisasi nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah di dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memberikan nikmat kepada kita bisa lahir ke alam dunia ini. Tapi Allah menyebutkan bagaimana proses kelahiran setiap manusia. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia keluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Sementara kalian ketika baru lahir itu bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa,
Tetapi banyak di antara manusia yang lahir ke dunia ini, kemudian setelah dia tahu apa-apa, dia punya apa-apa, lalu dia sombong, bahkan kemudian mencampakkan nikmat Allah yang namanya orang tua, terutama ibu yang melahirkan kita. Nikmat lahirnya manusia ke alam dunia dari perut ibu-ibu kita ini disandingkan, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dia juga Allah yang telah menjadikan untuk kalian pendengaran, pandangan-pandangan mata yang indah, yang menyejukkan. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, lahir dalam keadaan selamat. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan oleh Allah hati al-afidah untuk menerima cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengolah rasa kita dan pikiran kita. Karena di dalam hati itu Allah titipkan, Allah masukkan sifat rahmat, kasih sayang kepada alam, kepada makhluk, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati, bahkan kepada rakyat miskin, rakyat jelata, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu pertolongan dan bantuan kita. Itulah tempatnya di dalam hati. Ini semua adalah karunia nikmat dari Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian mau mensyukurinya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara nikmat kehidupan, tidak bisa dilepaskan dari nikmat kita punya seorang ibu yang melahirkan kita. Hebatnya pengorbanan seorang ibu ini. Setidaknya dia telah menumpahkan dan mengalirkan 5 air pengorbanan. Dari awal sampai kita anaknya, bahkan ibu kita itu berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 5 air pengorbanan itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu kita telah mengeluarkan, ketika dia melahirkan setiap anak, keluar dari rahimnya, keluar dari perutnya, dia telah mengeluarkan yang pertama air ketuban yang pecah ketika dia melahirkan anaknya. Yang kedua, dia mengalirkan darah dari tubuhnya tempat anak itu dilahirkan, yang diiringi dengan rasa sakit. Dia harus nifas. Setelah melahirkan anak tidak berhenti itu darah. Ini yang disebut darah melahirkan anak, yang dalam hukum Islam disebut dengan nifas, kurang lebih selama 30 sampai 40 hari. Air yang ketiga adalah air susu, tentu saja. Sejak menit pertama anak itu lahir, kemudian dibasuh, dicuci, dimandikan anak ini, kemudian diberikan kepangkuan ibunya, kedekapan ibunya. Yang dia cari adalah air susu sang ibu. Dan mulai detik itulah air susu itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mengalir ke dalam tubuh kita. Air yang keempat adalah air keringat. Keringat setiap ibu yang bekerja, yang mengasuh, yang memberikan makan, yang berusaha,
siang dan malam untuk membesarkan putranya, anak-anaknya. Itulah air pengorbanan yang diberikan oleh setiap ibu untuk anak-anaknya. Dan yang kelima adalah air mata yang penuh dengan tangisan dan penderitaan. Bisa air mata itu meleleh karena rasa sedihnya ketika melihat anaknya sakit, ketika melihat anaknya menderita. Air mata ibu itu pasti meleleh. Sakit ketika dia masih kecil, ketika dia tidak berdaya, ataupun ketika bahkan anaknya sakit ketika dia sudah tua, sudah dewasa. Seorang ibu akan meneteskan air mata. Ataukah air mata itu karena kebahagiaan? Melihat anaknya mendapatkan kebahagiaan. Ketika anaknya menikah, ketika anaknya lulus sekolah, ketika anaknya mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, ketika anak itu mendapatkan setiap nikmat, air mata sang ibu itu meleleh karena tangis bahagia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Islam mengajarkan kepada kita cara memuliakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa ya Rasulullah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan terbaikku? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibu. Thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Ketiga, ummuka, ibumu. Thumma man? Yang keempat, siapa ya Rasulullah? Abu, bapakmu yang terakhir. 3:1. Kalau dalam soal harta warisan, kaum perempuan ibu harus mengalah. Harta warisannya, pusaka yang dia wariskan dari orang tuanya, mungkin dia hanya dapat setengah bagian dari laki-laki. Kalau suaminya meninggal, sementara dia tidak punya anak, mungkin dia hanya mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Kalau suaminya meninggal, kalau dia punya anak, mungkin dia hanya dapat 1/8. Saudara, dia harus mengalah untuk urusan harta. Tapi itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus perlakukan ibu kita 3 kali lebih besar, lebih baik daripada perlakuan kita terhadap kaum laki-laki, yaitu bapak yang juga ikut membesarkan dan mendidik kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling baik, yang paling afdal, paling mulia?" Maka Nabi SAW menjawab, "As-salatu fi waqtiha." Salat menghadap Allah pada waktunya. Engkau harus berbakti kepada Allah. Engkau harus menepati janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal terbaik yang bisa engkau lakukan. Yang kedua, apalagi amal itu ya Rasulullah? Yang kedua yang paling baik, birrul walidain. Berbakti kepada kedua. Setelah kita berbakti kepada Allah, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dakal kibara kilahuma fala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīmā. Perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur. Perintah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah kata Nabi SAW, "Bismillah." Engkau berjihad di jalan Allah.
memuliakan Allah, memuliakan kedua orang tua, dan memuliakan harkat martabat umat ini tidak diinjak-injak oleh musuhnya, agar tidak dianiaya oleh orang-orang kafir yang membunuh, memerangi umat Islam ini dan mengusir mereka dari negerinya. Inilah kehormatan setiap muslim. Dia harus memiliki kehormatan di mata Allah, dia harus memiliki kehormatan di mata kedua orang tuanya, dan dia harus mengangkat kehormatan, harkat, dan martabat diri umatnya. Inilah filosofi hidup seorang muslim, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihi?" Apa hak yang mesti diterima oleh kedua orang tua dari putra-putranya? Maka Nabi menjawab, "Huma jannatuka wa naruka." Kedua orang tuamu surgamu atau menjadi neraka bagi kamu. Ingin mendapatkan surga Allah, tidak cukup dia hanya berbakti kepada Allah, tidak cukup hanya dia mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu syarat seorang hamba Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul, kalimat tauhid adalah kunci surga. Bagaimana ungkapan yang populer di kalangan ulama, la ilaha illallah miftahul jannah, atau sebaliknya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah tauhid, betul. Tapi kalau ada orang yang bertauhid, baik hubungannya dengan Allah, hebat ibadahnya kepada Allah, baik perlakuannya kepada anak, istri, dan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, tapi dia tidak perlakukan orang tuanya dengan mulia, terhormat, dan tidak baik, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keridhaan orang tua itu atau murkanya orang tua itu yang akan menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam surga Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka mari kita jadikan orang tua kita ini sebagai jalan yang paling baik untuk mendapatkan ridha Allah, jalan yang terbaik untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis karena kesalnya dia kepada kita. Jangan sampai kita membuat kedua orang tua kita, terutama ibu kita, dia tidak ikhlas kepada kita karena dilukai hatinya oleh kita, karena terluka hatinya oleh kata-kata kita dan perbuatan kita. Karena Allah sekali-kali tidak akan meridhai seorang hamba meskipun dia bertauhid, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia baik kepada manusia dan bahkan alam tumbuhan dan binatang, tapi dia tidak baik kepada orang tua. Banyak contoh-contoh dari kehidupan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang sahabat Nabi sulit untuk sakaratul maut karena tidak mendapatkan ridho dari ibu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita juga selain kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, sebaliknya juga orang tua juga harus berbakti. Jangan hanya orang tua dengan alasan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang menekankan wajibnya berbakti kepada orang tua. Orang tua hanya menuntut anak untuk berbakti kepada anak-anaknya. Tapi orang tua juga diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang setimpal. Sebagaimana Anda ingin anak Anda berbakti kepada diri Anda, maka Anda juga harus berbakti kepada anak-anak. Karena anak itu adalah titipan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita tidak baik, anak-anak kita tidak bertauhid, anak-anak kita tidak berakhlak, tidak mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya, abai orang tuanya dari memenuhi hak-hak anaknya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, maka anak ini juga kelak nanti akan menghalangi kedua orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mari kita sama-sama muhasabah, introspeksi bagi diri kita masing-masing. Apakah diri kita selaku anak atau diri kita selaku orang tua? Apakah kita sudah menunaikan hak-hak orang tua kita dan menunaikan hak-hak anak-anak kita? Karena ini adalah hubungan timbal balik. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Barru aba'akum." Berbuat baktilah kamu kepada kedua orang tua kalian. Taburrukum abna'ukum, maka niscaya anak-anakmu kelak nanti akan berbakti kepada kalian. Maka kalau kita tidak berbakti kepada anak, jangan diharapkan. Kalau kita tidak berbakti pada orang tua, tidak bisa kita berharap anak-anak kita nanti akan berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Inilah sunnatullah, al-jaza' min jinsil amal. Balasan dari Allah setimpal dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi adada ma ahata bi'ilmuka khatta bi qalamuka wa asaw kitabuka wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka yal hajj rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, Quran yang kami baca dan ibu kami, ya Allah, ibu pernah kenang karena ingin mengenyangkan kami anak-anak. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah, terutama ibu kami, ya Allah, yang tidak pernah nyenyak tidurnya hanya karena untuk membuat anak-anaknya nyenyak tidurnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah, terutama ibu kami, ya Allah, ibu yang tidak pernah mengeluh ketika dia sakit, ibu yang tidak pernah mengeluh ketika dia lelah dan capek, hanya karena untuk mengurus kami dari kecil sampai dewasa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah,
terutama ibu kami ya Allah, yang air matanya penuh dengan bahagia ketika melihat kami mendapatkan nikmat darimu ya Allah, yang air matanya tumpah gara-gara perlakuan, tindakan dan kata-kata kami yang tidak baik dan tidak pantas kepada mereka ya Allah. Muliakanlah mereka di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang dapat berjumpa dengan orang tua kami ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah. Di dalam surga Jannatun Na'im, Jannatu Adn, di mana di situ berkumpul setiap orang tua dengan anaknya, kakek dengan cucunya, suami dengan istrinya, anak-anak beserta saudara-saudaranya berkumpul di dalam surga-Mu, surga Jannatu Adn yang penuh dengan kenikmatan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah kan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.